Kembali lagi di Weekly and Hypen. Di series ini kita akan kasih kalian update terbaru dari Hypen selama 1 minggu terakhir. Langsung aja kita mulai ya. Berita utama kita minggu ini adalah Masih belum juga reda nih perdebatan mengenai Hypen dan N-Team. Malah semakin panas. Ada apa lagi sih emangnya? sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu flash news berikut ini. Hypen menjadi salah satu penampil pada Music Bank in Paris. Acara ini akan dilaksanakan pada 8 April 2023 di Paris La Défense Arena. Selain tampil di Paris, Hypen juga akan hadir dan tampil di The 37th Golden Disc Award atau GDA. GDA tahun ini akan dilangsungkan di Raja Manggala National Stadium, Bangkok, Thailand pada 7 Januari 2023. Selain tampil, Hypen juga berpeluang membawa pulang piala karena Manifesto Day One dinominasikan pada kategori penghargaan album. Masih seputar acara penghargaan akhir tahun, Hypen juga dinominasikan di 2 kategori pada 32nd Seoul Music Award untuk kategori Bonsang dan K-Wave Popularity. Engine dapat berpartisipasi dalam penghargaan ini melalui voting yang telah dimulai dari 6 Desember lalu. Manifesto Day One kembali masuk ke dalam Billboard 200 Charts di posisi ke-154. Happy Songhoon and Nicky Day! Songhoon dan Nicky merayakan ulang tahun mereka bersama Engine melalui siaran langsung di Weverse Live dan mengunggah video di TikTok. Tak hanya itu, melalui ucapan dari Jay, Hypen terlihat memberikan surprise party untuk kedua member yang ulang tahunnya hanya berjarak 1 hari tersebut. Nah, sekarang sudah siap untuk bahas top news minggu ini? Hypen memberikan ucapan selamat untuk N-Team yang baru saja melaksanakan debutnya pada 7 Desember 2022 lalu. N-Team merupakan grup pertama yang debut di bawah asuhan Believe dan Hype Label Japan. NHNH sudah pernah membahas mengenai N-Team dan koneksinya secara lebih dalam di Weekly and Hypen sebelumnya. Hypen dan N-Team memiliki koneksi yang kuat karena berada di dalam satu universe, yakni Dark Moon. Hal ini semakin terlihat jelas dengan digabungkannya konten Dark Moon versi The Blood Altar milik Hypen dan The Grey City milik N-Team pada satu channel yang sama. Selain itu, pada MV Under the Skin Extended Version, scene dari MV Drunk Days Hypen dimasukkan untuk semakin mengokohkan keterhubungan di antara kedua grup. Di Weekly and Hypen sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai isu kemiripan yang banyak menimbulkan perdebatan panas di kalangan fans. Isu kemiripan kembali jadi salah satu topik yang diperbincangkan ketika N-Team mengungkapkan greeting grup mereka. Beberapa oknum menilai greeting tersebut terlalu mirip dengan greeting Hypen dan mereka tidak terima karena Hypen lah yang membuat greeting itu sendiri. Perdebatan semakin memanas ketika interview yang dilakukan oleh Mayumi Mori dirilis. Interview tersebut membahas mengenai perasaan member N-Team sebelum debut, tentang evaluasi keras yang mereka alami sebagai trainee, frustasi karena pernah tidak terpilih untuk debut, dan kepercayaan diri mereka dalam mengubah industri musik Jepang. Pembahasan mengenai Island tentunya tidak bisa dilewatkan. 4 dari 9 anggota N-Team merupakan peserta Island, survival show yang melahirkan Hypen. Kei menjadi pusat perhatian karena ia merupakan peserta yang bertahan hingga babak akhir namun berada di posisi ke-8. Mayumi Nori, sang interviewer, pun menanyakan perasaan Kei yang harus tereliminasi setelah mendapatkan banyak pujian dan dukungan selama kontes berlangsung. Nah, jawaban Kei inilah yang memicu beberapa oknum dan menimbulkan keributan yang tak terelakkan. Kita nyebutnya oknum ya, karena kalau mau dibilang suatu fans kan dia tidak menggambarkan fandom secara keseluruhan. Tuh. Menurut Anda nih, Anda kan sebagai orang yang sangat objektif dan tidak terpengaruh dari dunia huru-hara pertwitteran, betul? Betul. Jadi menurut Anda, kira-kira kalimat ini apa yang memicunya? Aduh, ini tes ya ini. Itu bukan tes, ini tuh gimana kalau orang luar ngeliat tuh sebenarnya gimana sih keributan itu gitu. Kayaknya setelah eliminasi bahwa akan ada project. Oh gitu, menurut Anda itu bukan. ya. However, well after my elimination, I got a call from the company. We have another project coming up. With that, my feelings change. Itu. Iya, menurut saya itu. Apakah ini jawaban terakhir Anda? Gimana ya? Ini tuh 1 dari salah 3 yang diributkan. Tapi ya, ini kenapa diributkan? Karena di episode terakhirnya sendiri kan Bang Shin Hyuk-nya udah ngomong untuk Kei ini dia akan melakukan apapun supaya dia debut gitu kan Bang Shin Hyuk-nya. Tuh. Nah, tapi bukan dari sudut itu. Yang jadi ini, bukan. saya tebakan kedua deh, tebakan kedua. Masih mau nebak, baik. Yang ini ya, yang dia bingung bahwa dia nggak kepilih di last minute. Nah, itu utamanya yang diributkan. Hah? Disclaimer, bukan pendapat NHNH, tapi apa yang bersikulasi di jagat pertwitteran, oke? Oke. Terutama betul di bagian kalau terjemahannya mungkin aku termangu ketika aku tidak dipilih pada saat satu.
terbang. Gue habis confused kan, bukannya bingung yang gimana ya, tapi dia tuh tertegun gitu ya. Ya, tertegun. Nah, ini banyak diartikan oleh para oknum ini sebagai sebuah sindiran kepada member yang dipilih pada saat terakhir, seperti itu. Itu salah satu. Terus salah duanya adalah yang all the members believe we will debut together. Ini semakin menyulut emosi para oknum tersebut. Nah, terus juga yang tadi, yang bagian terakhir, bahwa kok dia masih aja mengungkit-ungkit ini. Nah, dari sisi fans and team, ada juga yang membuat klarifikasi mengenai artikel terjemahan yang beredar luas ini. Nanti kita juga akan cantumkan ya, kalau kalian mau baca secara keseluruhannya seperti apa. Artikel aslinya udah di take down. Jadi kalau dicoba akses linknya itu tuh udah nggak ada. Jadi fans yang memberikan klarifikasi itu menjelaskan bahwa kata-kata mengenai kebingungan Kay tidak dimasukkan untuk member tertentu. Adapun penambahan dalam kurung N-hyphen ketika Kay menyebutkan semua member itu dilakukan oleh pewawancaranya, bukan Kay ataupun penerjemah interview ini. Artinya penggunaan kata member yang merujuk kepada member N-hyphen merupakan asumsi pewawancaranya. Sedangkan mengenai asumsi sakit hati dan belum move on, ketika dia bilang bahwa perasaannya telah berubah itu kan artinya berbeda dengan keadaan awal. Artinya justru dia udah move on gitu. Jadi kalau untuk dirangkum nih ya, kalau dari kedua sisi, kalau jawab-jawaban, kalau dibilang kayak itu menyindir member yang dipilih pada saat terakhir, menurut fans and team itu tidak ya, karena dia tidak berkata seperti itu. Terus kalau dibilang kok Kay bilang kalau semua member N-hyphen itu menyangka akan debut bersama dia, klarifikasi lagi bahwa itu bukan kata-kata Kay, member N-hyphen itu adalah asumsi pewawancaranya. Dan yang terakhir dibilang kalau Kay itu belum move on, itu dibilang juga kalau dia hanya menjawab pertanyaan gitu ya. Yang pertama saya mau bahas sebelum lupa itu adalah yang dalam kurung member N-hyphen-nya. Kalau menurut saya ini kalau dari segi ini kan ini emang harus memberikan konteks ya. Kayak ini dari awal emang lagi ngomongin Island. Nah, Island itu kan debut grupnya adalah N-hyphen. Nah, dia emang nggak nyebutin karena di pikirannya Kay kan emang pasti tentang itu gitu. Sedangkan kalau pembaca khawatirnya lupa konteksnya, pasti pewawancara akan menambahkan ini tuh konteksnya adalah Kay ini sedang membahas pada saat di Island yang akhirnya debutnya menjadi N-hyphen gitu. Makanya ditambahin ada dalam kurung. Ya ini kan emang konteks kebahasaan udah biasa. Karena kalau bahasa lisan pasti ada yang ditinggalin, biasanya dibuang, dihilangkan. Karena kita kan face to face, bisa tahu lah apa yang sedang dibicarakan. Tapi kalau misalnya di bahasa tulis itu biasanya berbeda. Makanya jadi kenapa akhirnya pewawancaranya ngasih dalam kurung N-hyphen, ya ini supaya pembaca tahu konteksnya apa. Mungkin nggak kalau dia itu bukan refer member N-hyphen tapi member Island. Kalau ngomongnya adalah semua partisipan Island gitu, kayak aneh nggak sih? Jadi maksudnya siapa Island itu? Tapi kalau N-hyphen kan udah jelas, lebih jelas lagi gitu. Itu adalah yang di Island dan akhirnya debut. Karena di sini kan dibilangnya adalah bahwa sebuah member percaya kita akan debut bersama. Kan nggak mungkin semua peserta Island debut bersama gitu ya maksudnya ya. Jadi pewawancara ini tentunya berasumsi bahwa debut itu adalah grup debutnya gitu. Betul. Makanya ditambahkan tulisan N-hyphen seperti itu ya. Kalau misalnya emang nonton Island-nya ya, itu kan emang pasti banyak yang sudah memprediksikan Kay itu akan masuk. Kenapa? Karena dia selalu dapat back. Dan dia nggak pernah ke ground. Iya, gitu. Jadi ya itu adalah suatu asumsi yang wajar gitu loh. Dan termasuk yang di kontestan di Island yang lain berasumsi bahwa Kay juga akan debut adalah suatu hal yang wajar gitu loh. Jadi Melihat sebenarnya performa dia. Itu tuh sama kayak gini aja. Ini anak masuk 10 besar terus, tapi kok nggak keterima di PTN, SBMPTN-nya kok nggak lulus gitu. Itu kan sesuatu yang shocking gitu. Padahal kayaknya semua temennya yakin banget dia tuh bakalan keterima di PTN. Ya ini mah kayak begitu aja sih menurut saya. Jadi ini kayaknya banyak yang salah paham juga. Kalaupun memang maksudnya N-hyphen, ini tuh dari pas sebelum debut, di mana orang-orang itu berspekulasi dia akan debut gitu ya. Kayaknya ini bukannya salty atau apa, tapi kalau dilihat dari situasinya, bahkan kita sebagai penonton pun gitu, ya kan termasuk yang nggak nyangka kan, Kay ini ternyata nggak masuk ke debut timnya. Dan itu kita ucapkan sekarang bukan artinya kita nggak suka dengan N-hyphen yang sekarang, bukan. Tapi kita setelah nonton
nonton semua episodenya. Dan kita ngomong kayak gini juga bukan berarti kita tidak suka yang terpilih itu yang lain, bukan kayak Iya. gitu kan. Takut diputarbalikan juga kata-kata kita, Mm-mm. padahal enggak ya. Ini kita netral dan kita berusaha seobjektif mungkin. Karena kalian tahu kan kita fans Enhypen, tapi kita juga Mm-mm. mau memberikan judgement yang adil gitu untuk Iya. pernyataan ini. Ya mereka berasal dari telur yang sama. Telur ayam. Pak, kenapa fansnya ribut gitu loh. Kita hanya ingin perdamaian. Berdamaian, Perdamaian. Jadi Iya. nih pada masa lalu guys. Udah kita damai aja deh, nggak usah war. Menurut kalian gimana nih buat Weekly Enhypen untuk yang berikutnya? Apakah cukup fokus di Enhypen aja? Atau kasih tahu juga dong ada teh-teh apa yang di antara fans? Kita menerima masukan ya. Oke deh, terima kasih sudah nonton Weekly Enhypen minggu ini dan Sampai jumpa. Bye-bye. bye-bye!